Dari kejadian malam itu, setiap harinya Rio beserta keluarga diganggu oleh makhluk yang tak kasat mata. Bahkan rumah kontrakan itu setiap usai diperbaiki, entah itu dari saluran kamar mandi, plafon rumah, dan lain-lain, keesokan harinya pasti rusak tanpa sebab. Anehnya juga rumah itu banyak binatang seperti kelabang, kaki seribu, tikus, semut yang merayap. Dan padahal rumah itu selalu dibersihkan setiap harinya oleh ibunya Rio. Pernah juga suatu malam Rio dan kakaknya sedang belajar di ruang tamu bawah. Terdengar dari lantai 2 suara hentakan kaki sedang berjalan. Bahkan suara itu sering terdengar di malam hari. Hampir 5 bulan di rumah kontrakan angker itu, Rio dapat kabar gembira bahwa ia segera mempunyai adik. Benar, ibunya hamil lagi anak ketiga dan sudah 1 bulan mengandung. Hari demi hari terus berjalan. Suatu malam suaminya baru saja pulang dari kerjaan yang sehabis lembur. Ketika sedang memasukkan mobilnya, ia melihat dari kaca dalam mobil ada seorang perempuan pakai baju daster dengan rambut panjang. Tetapi wajahnya memalingkan ke arah pintu. Ayahnya turun dari mobil. Tetapi perempuan itu hilang begitu saja. Siapa tadi? Mana mungkin istriku tengah malam gini di depan pintu? Bertanya dalam hati. Suaminya pun berjalan ke arah pintu rumah. Ia langsung mengetuk-ketuk, tapi belum dibukakan juga oleh istrinya. Sekitar 5 menit menunggu, barulah sang istri keluar sembari menguap. Maaf ya, tadi ketiduran, jawab istrinya. Dalam hatinya terus bertanya, tadi itu berarti siapa? Namun suaminya enggan untuk bercerita, karena tidak ingin istrinya yang sedang mengandung itu kepikiran. Keesokan harinya, kini ibunya Rio yang diganggu oleh makhluk yang tak kasat mata di rumah itu. Jadi pada malam hari ibunya sedang membuang sampah di luar. Dan tiba-tiba terdengar suara anak kecil seperti sedang asik bermain. Padahal tidak ada di sekitar sana atau tetangga sebelah. Pada malam itu suara terdengar anak kecil sedang bermain. Ibunya Rio saya membuang sampah di depan pintu rumahnya. Ia tiba-tiba kaget melihat anak kecil sedang berlari ke arah samping halaman rumahnya yang di dekat pohon jambu. Ibunya penasaran dan menghampiri ke pohon tersebut. Tetapi ia tidak menemukan anak kecil di sekitar halaman itu. Angin pun bertiup kencang sampai ke bulu kuduknya. Hingga akhirnya suara anak kecil itu terdengar lagi. Ibunya Rio terus mencari dari berbagai sudut. Sampai ia tepat di bawah pohon jambu, suara anak itu semakin terdengar. Wajahnya mulai ketakutan. Saat ia menengok ke atas, ibunya Rio pun berteriak kencang ketakutan. Ia melihat anak kecil berpakaian lusuh dengan kedua matanya yang hancur di atas pohon jambu. Karena sedang mengandung, ibunya Rio tidak kuat untuk berlari. Suaminya mendengar dari dalam rumah. Begitupun Rio dan kakaknya. Semua berlari keluar. Mereka melihat ibunya yang masih berada di pohon jambu itu sambil menangis. "Mah, ya Allah, kamu kenapa?" tanya suaminya. "Mama kenapa, Ma?" tanya kedua anak-anaknya. Tanpa pikir panjang, mereka langsung membawa ke dalam rumah dan ingin segera mendengar apa yang sedang terjadi. Di ruang tamu, ibunya Rio masih saja menangis ketakutan. Saat ditenangkan oleh suami dan anak-anaknya, ia pun kemudian bercerita bahwa melihat sesosok anak kecil dengan kedua matanya yang hancur. Pada akhirnya satu keluarga itu saling bercerita mengalami kejadian hal-hal yang mistis. Hingga akhirnya listrik rumah mereka tiba-tiba padam. Rio menyalakan flash di handphonenya. Sekelibat ia melihat di samping ibunya ada sesosok perempuan menyeramkan dengan mulut yang menganga. Rio berteriak. Gita bertanya, "Lo kenapa, Dek? Ayo keluar dari sini aja. Dia takut."
Listrik itu kemudian menyala lagi. "Ayah, kita kayaknya harus pindah dari sini. Rumah ini angker ya," ucap Gita sembari ketakutan. Malam itu juga mereka keluar dari rumah dan menginap di sebuah apartemen kecil di sekitaran daerah sana untuk sementara waktu. 3 bulan selama di apartemen, makhluk tak kasat mata itu tetap menghantui mereka. Hingga suatu ketika ibunya tidak ada di kamar apartemen mereka pagi itu. Semuanya panik. Mereka langsung mencari di setiap sudut apartemen, namun tidak juga menemukannya. Sampai-sampai mereka membuat laporan di kepolisian setempat. Sang suami bersama kedua anaknya di hari kedua ingin pulang ke rumah karena ada sesuatu barang yang ingin mereka ambil. Sampai di rumah sekitar sore hari, mereka terkejut melihat sang ibu yang sedang duduk di lantai 2 dekat panggung menghadap di jendela. Suaminya menghampiri. Rio dan Gita menunggu dengan wajah yang cemas melihat kondisi ibunya. Sang suami mengusap pundaknya dan mengatakan, "Ya Allah, Ma, kenapa bisa ada di sini?" Raut wajahnya begitu pucat. Kantung matanya membesar. Pandangannya terus menatap ke arah jendela. Ibunya Rio tidak berbicara pada saat itu. Ia pun perlahan menengok ke arah sang suami dan setelah itu pingsan tak sadarkan diri. Rio dan Gita langsung menghampiri. Mereka berdua berteriak histeris sembari menangis melihat ibunya yang tiba-tiba pingsan. Mereka pun langsung membawa ibunya ke ruang tamu. "Ma, bangun Ma," ucap Gita sambil menangis. "Ayah, pokoknya besok kita pindah dari rumah ini," tegas Rio. Satu keluarga itu langsung membawa ibunya menuju rumah sakit. Sampai di rumah sakit, Gita yang menjaga ibunya, sementara Rio dan ayahnya keesokan harinya membereskan barang-barang di rumah untuk segera pindah dari rumah itu. Siang hari itu hujan mengguyur wilayah kota Jakarta. Rio dan ayahnya sesampai di rumah heran melihat rumahnya tiba-tiba kebanjiran. Genangan air cukup tinggi selutut orang dewasa. Padahal di sekitar lingkungannya tidak ada yang sampai masuk ke rumah. Namun karena tak tahan tinggal di tempat itu, Rio dan ayahnya serta dengan supir angkutan barang pindahan mengangkut barang-barangnya dengan mencicil hampir sekitar 2 hari. Karena genangan air yang ada di dalamnya tidak juga kunjung surut. Usai ibunya sembuh, ia bercerita kalau pada hari itu tidak menyadari apa-apa. Hanya ada sesuatu yang berbisik di telinganya saja jika ia harus kembali ke rumah itu. Selepas ia duduk di lantai 2 juga tidak menyadari kalau bisa ada di sana. Tetapi mereka berhasil pindah ke daerah Pasar Rebo, Jakarta Timur. Di rumah kontrakan yang selalu diteror dengan makhluk halus itu hanya bertahan sampai 10 bulan. Tidak sampai setahun. Hingga suatu pagi, ayah dan ibunya Rio mengecek kandungan yang ada di dalam perutnya. Jika dihitung sudah jalan ke 5 bulan. Sesampai di rumah sakit spesialis kandungan, dokter dibuat heran jika janin yang ada di dalam perut ibunya Rio tidak terlihat bayinya. "Astagfirullah, ini benar dok," ucap ayahnya Rio. "Ya Allah, kenapa bisa kayak gitu dok? Sementara perut ini terus membesar," ucap ibunya Rio sembari menangis. Dokter itu menunjukkan alatnya dan benar-benar tidak ada apa-apa. Hanya gumpalan darah dan air saja. Seketika suami istri itu hanya bisa menangis dan pasrah menerima keadaan yang sangat aneh ini. Sampai di rumah, mereka menjelaskan kepada Rio dan Gita. Mereka pun juga ikut sedih karena gagal mempunyai adik. Terutama Rio yang menunggu kedatangan adik ketiganya. Karena masih penasaran, satu keluarga Rio datang ke tempat saudaranya yang bisa dikatakan mengetahui tentang hal-hal yang mistis.
Dia bilang bahwa janin itu diambil oleh salah satu sosok makhluk berbentuk wanita yang pernah kalian tempati sebelumnya. Ya, di rumah kontrakan angker itu. Jika kalian mempunyai kisah-kisah horor yang cukup panjang, baik itu teror santet, pesugihan, dan lain-lainnya, kalian bisa DM ke Instagram Misteri CJ atau kontak ke YouTube kita. Bang CJ pamit, tunggu kisah nyata horor berikutnya di Misteri CJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.